Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian, siswa baru SMP Negeri 2 Maron. Selamat datang di SMP Negeri 2 Maron. Pada kesempatan kali ini kami bertiga, saya Bambang Sutejo, berikut Ibu Ayu Wulandari dan Ibu Surya Ningrum Puspita Wardani akan menyampaikan materi pengenalan kurikulum di SMP Negeri 2. Baik, karena kami bertiga dibagi-bagi, kesempatan pertama saya berikan kepada Ibu Ningrum, Mem Ningrum, silakan untuk menyampaikan materi. Terima kasih Pak Bambang. Assalamualaikum anak-anakku sekalian dan selamat datang di SMP Negeri 2 Maron. Ini Mem akan memaparkan tentang pengenalan kurikulum SMP 2 Maron. Yang pertama itu tentang pengertian dari kurikulum 2013 adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Lanjut. Tentang muatan kurikulum SMP Negeri 2 Maron itu meliputi kompetensi inti dan sejumlah kompetensi dasar yang dirumuskan dalam mata pelajaran yang keluasan dan kedalamannya merupakan beban belajar peserta didik. Mata pelajaran beserta alokasi waktu kelas 7, 8, dan 9 di tahun pelajaran 2001-2022 mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang standar isi pendidikan dasar menengah. Dan selanjutnya, waktu pengembangan diri melalui kegiatan ekstrakurikuler adalah sebagai berikut. Pertama, pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler dimulai pada semester 1. Kedua, berdasarkan hasil analisis pendidik tenaga kependidikan dan sarana prasarana yang tersedia di SMP Negeri 2 Maron, ditentukan peminatan dengan cara mengadakan formulir peminatan dari siswa untuk pilihan ekstrakurikuler. Demikian yang Mem sajikan dan Mem akan kembalikan kepada Bapak Bambang Sutejo. Monggo. Terima kasih Mem Ningrum. Baik, kita lanjut anak-anak. Apa yang disampaikan Mem Ningrum tadi ibarat main sepak bola atau main game itu, kurikulum ini aturan mainnya anak-anak. Nah, di dalam aturan main itu ada beberapa aspek, antaranya prinsip dan struktur pembelajaran. Apa saja itu? Yang pertama, PTM, PTMT, dan PJJ. Pembelajaran PTM itu adalah pembelajaran tatap muka, sedangkan PTMT adalah tatap muka terbatas, dan PJJ pembelajaran jarak jauh. Nah, kenapa ada tiga prinsip ini anak-anak? Karena kita tahu berkat adanya, bukan berkat ya, karena adanya pandemi COVID ini, kita tidak boleh ke sekolah, maka dilakukan pembelajaran jarak jauh. Nah, apabila nanti kondisinya memungkinkan, maka kita belajarnya secara tatap muka maupun tatap muka terbatas. Berikutnya, ke tempat belajar. Nah, oleh karena kondisi tiga hal tersebut, maka tempat belajarnya pun dibagi menjadi tiga, bisa di sekolah, bisa maupun di mana saja. Nah, kenapa di mana saja? Karena kita bisa akses secara jarak jauh. Lanjut, Bu. Lanjut. Nah, sistem pembelajarannya dikelompokkan menjadi dua, di mana anak-anak datang, kalau nanti tatap muka, maka dibagi menjadi dua shift.
Nah, di mana absen ganjil besok shift pertama, maksudnya jam berapa? Jam 7 sampai jam 9. Apabila kalian absennya genap, nanti masuk shift kedua, yakni jam 10 sampai jam 12. Di antara shift 1 dan shift 2 ini anak-anak ada jeda 60 menit. Kenapa demikian? Agar tidak jadi penumpukan, tidak terjadi penumpukan, sehingga 1 jam itu dianggap cukup untuk menstabilkan dari kerumunan. Lanjut. Nah, ini strukturnya anak-anak. Di mana semua mata pelajaran ada 11 dan dikelompokkan menjadi kelompok A, kelompok B, dan lokal. Ada 11 mapel. Nah, di dalam 11 mapel ini kita masih pilah lagi. Contoh misalnya 7 PAI, Pendidikan Agama dan Budi Pekerti anak-anak. Ini ada 3 strip 2. Maksudnya apa? Apabila nanti pelajarannya tatap muka, maka alokasi waktunya adalah 3 jam. Di mana 1 jamnya itu kalau normal adalah 40 menit, tetapi kalau kondisi darurat atau jarak jauh, maka durasinya adalah 30 menit. Kalau pembelajaran jarak jauh itu semuanya di rata-rata 2 semua mapel. Tapi kalau tatap muka ada yang 3, ada yang 6, ada yang 5, ada yang 4, bisa kalian lihat sendiri di tabel struktur kurikulum tersebut. Lanjut, Bu. Nah, untuk aspek penilaian, Ibu Ayu Wulandari yang akan menyampaikan. Silahkan, Bu. Terima kasih Pak Bambang. Nah, anak-anak, sekarang kita akan mempelajari tentang aspek penilaian kurikulum 2013 yang ada di SMP Negeri 2 Maron. Aspek penilaian kurikulum 2013 ada 3. Yang pertama adalah penilaian sikap, kedua penilaian pengetahuan, dan ketiga penilaian keterampilan. Nah, untuk penilaian sikap, aspek penilaian sikap dan perilaku merupakan aspek penilaian dengan menilai sikap dan perilaku peserta didik selama proses pembelajaran. Nah, aspek penilaian ini bisa dinilai oleh guru dengan menggunakan jurnal harian, kemudian teman sejawat menggunakan lembar nilai atau lembar observasi, dan bisa juga diambil oleh diri masing-masing peserta didik. Yang kedua adalah aspek pengetahuan. Nah, aspek pengetahuan ini merupakan aspek yang ada di dalam materi pembelajaran untuk menambah wawasan siswa di suatu bidang mata pelajaran. Pada kurikulum 2013 diintegrasikan dengan pendidikan karakter yang sebelumnya telah dicanangkan pemerintah sebelum terbentuknya kurikulum ini. Dan yang ketiga adalah aspek keterampilan, di mana pada aspek keterampilan ini memiliki tujuan untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam membuat, melaksanakan, dan mengerjakan suatu soal atau proyek, sehingga siswa dapat terlatih sifat ilmiah dan karakter yang merujuk pada aspek keterampilan. Nah, aspek keterampilan dapat berupa keterampilan pengerjaan soal, keterampilan pengerjaan dan pelaksanaan proyek, keterampilan membuat teks, dan keterampilan dalam menjawab soal lisan. Bentuk-bentuk penilaiannya ada beraneka ragam, tergantung dari Bapak Ibu Guru pengampu mapel. Yang pertama adalah tes tulis atau tes lisan. Yang kedua, praktik. Ketiga, penugasan. Keempat, portofolio. Kelima, proyek. Keenam, ulangan harian. Kemudian ada PTS, penilaian tengah semester. PAS, penilaian akhir semester, biasanya dilakukan di semester 1. Dan PAT, penilaian akhir tahun, dilaksanakan pada semester 2.
Untuk 3 penilaian ini, semua mapel menggunakannya. Kemudian, selama pembelajaran jarak jauh, hasil belajar yang bisa dilakukan atau diberi penilaian bisa berupa foto, gambar, atau video karya seni kalian, serta bentuk-bentuk lain. Bisa tergantung permintaan guru atau kemampuan dari diri siswa masing-masing. Nah, bagaimana dengan kriteria kenaikan kelas di SMP Negeri 2 Maron? Ada beberapa kriteria kenaikan kelas yang harus kalian penuhi. Yang pertama, peserta didik harus menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester pada tahun pelajaran yang diikuti. Kemudian, predikat sikap minimal baik, yaitu memenuhi indikator kompetensi sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh SMP Negeri 2 Maron. Yang ketiga, predikat kegiatan ekstrakurikuler wajib, yaitu pendidikan kepramukaan, minimal juga baik, sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh SMP Negeri 2 Maron. Dan tentunya tidak memiliki lebih dari 2 mata pelajaran yang masing-masing capaian pengetahuan dan atau keterampilannya di bawah KKM, kriteria ketuntasan minimum. Nah, KKM-nya setiap mata pelajaran akan berbeda. Nanti akan disampaikan oleh Bapak Ibu Guru masing-masing pengampu mapel. Apabila ada mata pelajaran yang tidak mencapai KKM pada semester ganjil dan atau semester genap, maka nilai akhir mata pelajaran akan diambil dari rata-rata nilai mata pelajaran pada semester ganjil dan genap untuk aspek yang sama. Nah, demikian saya kembalikan ke Pak Bambang. Monggo Pak Bambang. Terima kasih Bu Ulan, Bu Puspita telah menyampaikan dengan gamblang tentang isi kurikulum dari SMP Negeri 2 Maron. Mudah-mudahan apa yang kami paparkan tadi bisa dipahami oleh anak-anak sehingga bisa menyiapkan diri pada saat belajar di SMP Negeri 2 Maron tidak ada kendala dari kelas 7 naik kelas 8, naik kelas 9 dan pada akhirnya lulus. Amin. Sekian anak-anak yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya Pak Guru mohon maaf. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Selesai. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.